Cerita diawali dengan banyak orang yang terlahir dengan kemampuan spesial tapi tidak dianggap superhero. Mereka yang punya kekuatan super wajib mendaftarkan dirinya ke data pemerintahan supaya mendapatkan izin, bimbingan, dan arahan agar mempunyai pekerjaan sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia-manusia dengan kekuatan super ini pun tergantikan oleh kemajuan teknologi seperti AI dan lain-lain. Bahkan pemerintahan menciptakan robot polisi untuk melindungi warga sipil dari manusia-manusia super pengangguran yang menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun kegiatan ilegal. Baru-baru ini diketahui jika pemerintahan Amerika Serikat sedang menghadapi masalah dengan narkoba jenis baru, kuat dan mematikan yang disinyalir merupakan narkoba yang dihasilkan dari sum-sum tulang belakang manusia berkemampuan super dengan diekstrak menjadi barang haram yang mematikan. Sehingga hal ini menjadi sebuah permasalahan bagi para penegak hukum untuk menghentikan penyebaran narkoba jenis baru ini. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Connor, seorang pemuda pemilik kekuatan listrik atau biasa disebut sebagai telekinesis, yang berarti mampu mengendalikan bahkan menghasilkan sejumlah listrik dari dalam tubuhnya. Connor memiliki seorang ibu yang sedang sakit sehingga dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang demi pengobatan sang ibu sekaligus biaya hidupnya sehari-hari. If anything were to happen to you, I'm not going anywhere. Tidak seindah di dunia perheroan pada umumnya, manusia super di film ini diperlakukan sebagai warga sipil biasa yang tidak ada bedanya dengan masyarakat konvensional pada umumnya. Yang lebih parahnya lagi adalah Connor dan beberapa manusia super lain saat ini bekerja sebagai kuli bangunan. Mohon maaf, saya sendiri bukan merendahkan orang yang berprofesi kuli ya, tapi ini manusia super loh. Masa kekuatan seistimewa itu hanya dipakai buat angkat kayu dan naplok tembok? Sayang atuh, mubajir cek saya mah. Bayangin aja karena ada di Indonesia dengan kekuatan listriknya yang sangat dahsyat. Insya Allah berguna banget buat penjuru Indonesia yang kekurangan listrik dan membantu juga buat orang yang membutuhkan. Betul tidak? Tak lama muncullah drone raksasa beserta petugas berwajib yang datang sesuai laporan jika salah satu dari tukang bangunan di sana belum memiliki izin resmi untuk menggunakan kemampuan supernya. Di mana salah satu tukang pun teridentifikasi punya surat pemerintah penahanan sehingga dia langsung diamankan dan sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan kekuatan semburan apinya. Tetapi beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah bangunan apartemen yang menjadi pusat pembuatan narkoba jenis baru, di mana pihak berwajib dibantu polisi robot pun menggerebek tempat tersebut dan berhasil menemukan pelaku beserta para korban yang merupakan manusia super yang sedang disedot sum-sum tulang belakangnya. we got it. Kembali ke Connor yang sedang menjemput ibunya bekerja tepat saat beliau sedang dimaki-maki oleh sang bos atau atasan yang sebenarnya. Connor bisa saja menggunakan kekuatannya untuk menyetrum si bos hingga jadi bos panggang. Tetapi karena masih punya adab dan menghormati hukum dan perundang-undangan, Connor pun memilih untuk mengajak sang ibu pulang saat itu juga. Dengan fakta bahwa ibunya membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatannya, Connor pun ikut nongkrong bersama para manusia super pengangguran lain untuk menunggu orang-orang yang membutuhkan kemampuan mereka. Yang di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang pria bernama Garrett yang sedang butuh seseorang yang punya berkekuatan listrik. I need an electric. Class 2 at least. I'm an electric. Need 200 up front though. Okay, 200 up front. Ternyata Connor dibayar $200 atau sekitar 3 juta rupiah hanya untuk mematikan pagar listrik supaya Garrett dan dua kawannya bisa masuk, di mana mereka semua mencuri beberapa drum berisikan cairan tambahan untuk pembuatan narkoba jenis baru, yang pada saat itu ada penjaga yang memergoki mereka berempat. Namun dengan kekuatan salah satu teman Garrett, HT-nya pun dirusak dan si penjaga dimasukkan ke dalam tong sampah. Hey! How you doing? I'm gonna need to see some ID. The fucking dumpster.
Connor pun diajak ke tempat orang yang memperkerjakan Garrett, yaitu seorang bos kriminal bernama Marcus ini bemunguknya, yang kebetulan punya kekuatan membaca pikiran yang saat ini sedang dihadapan pada masalah ketika dirinya harus segera melunasi hutangnya pada seorang rentenir kejam, di mana Marcus diberikan waktu 1 minggu untuk menyiapkan semua uangnya karena jika tidak si rentenir akan memakai cara barbar untuk membuat Marcus mengerti. You have 1 week to pay. Otherwise, we will be forced to make alternate plans for ourselves. Selesai dengan si rentenir, Marcus pun langsung menemui Garrett untuk menyampaikan bahwa saat ini dirinya belum bisa membayar drum hasil curiannya. Namun Marcus memiliki solusi lain agar Garrett bisa mendapatkan bayarannya, yaitu melakukan pekerjaan lain dengan uang yang lebih besar di dalamnya. Look, I've got a lead on something real, something good. You do this job for me and you're right back where you were. Marcus sendiri diketahui memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, namun selama ini dia masih bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan seorang gadis yang kecanduan narkoboy bernama Nia, yang kebetulan memiliki kekuatan penyembuh. Meskipun penyakit Marcus tidak sembuh secara total, setidaknya dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Get her back. I need you. Dia bernama Alex, seorang polisi yang kebetulan ikut dalam penggerebekan apartemen kemarin. Dia dan pihaknya optimis untuk bisa menangkap dalang di balik perbuatan narkoboy jenis baru ini. How many electrics in town that strong? I'll work up some names. Kembali ke Connor yang terlihat sudah bersama Garrett dan 2 temannya, dia diajak untuk melakukan sebuah pekerjaan beresiko tinggi, yaitu merampok bank. Namun sebelum itu Garrett perlu mengetahui seberapa besar kekuatan listrik yang dimiliki oleh Connor, sehingga Garrett yang punya kekuatan telekinesis pun melatih Connor untuk bisa mengendalikan kekuatan listriknya agar bisa cukup kuat untuk melakukan serangan dan hantaman seperti layaknya superhero di film Avenger, yaitu Thor. Setelah kekuatan listriknya cukup kuat untuk menghidupkan 500 powerbank dan menyalakan wifi tetangga, Connor pun dijadikan penagih hutang sekaligus mengedar narkoba oleh Garrett. Bahkan dengan kemampuannya yang sudah naik level, Connor pun nekat mengancam atasan ibunya agar berlaku lebih baik jika tidak ingin titipnya gosong seperti sosis bakar. Harry's not working tonight, so if you'll excuse me. Tibalah pada misi utama mereka, yaitu merampok bank. Connor berhasil melumpuhkan security dan Garrett segera pergi ke ruangan berangkas. Namun alangkah terkejutnya Garrett dan kawan-kawan ketika semua uangnya sudah keburu disetorkan ke pusat tepat jam 4 sore tadi, sehingga dengan semua risiko tinggi ini mereka tidak mendapatkan apa-apa dan justru harus didatangi oleh drone dan polisi robot yang akan menangkap mereka semua. Tetapi Connor, do it. What? Remote surge. Garrett langsung menemui Marcus untuk melaporkan bahwa misi perampokan gagal akibat informasi dari Marcus sendiri yang kurang akurat, di mana seorang pembunuh bayaran pun dikirim oleh si rentenir untuk membunuh Marcus. Namun aksi tersebut gagal setelah Connor berhasil menyetrumnya. Connor pun mengalami sedikit luka pada lengannya yang pada momen tersebut Connor akhirnya baru menyadari jika dia merupakan seorang penyembuh setelah lukanya langsung pulih hanya dalam waktu beberapa detik saja. What are you doing? Trust me. You're a healer. Who wants to go? Di saat yang bersamaan, ibu Connor akhirnya menyadari tentang kelakuan anaknya setelah atasannya bersikap beda dan terlihat ketakutan, yang alhasil terjadilah sedikit perdebatan antara ibu dan anak yang membuat sang ibu akhirnya terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Spreading faster than we thought. The tumor's pressing her brain up against the skull. That's what's causing her to lose control of her abilities.
Saat itulah muncul Alec yang sedari awal sudah mengikuti gerak-gerik Connor yang pada akhirnya dia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Alec menceritakan tentang sejumlah narkoba yang sudah polisi sita yang akan dibakar dalam waktu dekat ini, sehingga Connor diminta untuk mengakui semua keterlibatannya supaya apabila nanti kasus ini terungkap, dirinya tidak akan ikut dilibatkan. Namun Connor menolak memberikan informasi apapun ataupun mengakui kesalahannya kecuali dirinya sudah punya cukup uang untuk menyembuhkan penyakit ibunya. I think we let him go. What? Setelah Connor dibiarkan bebas, dia pun ikut dengan Garrett pergi ke tempat Marcus yang berkat informasi dari hasil interogasi tadi. Connor memiliki sebuah ide untuk merebut semua narkobanya sebelum dibakar oleh polisi dalam proses pembakaran barang bukti, di mana Connor memiliki satu syarat, yaitu Nia, sementara Garrett ingin keuntungannya dibagi setengah-setengah apabila rencana ini nantinya berhasil. You get the psych. I get her. Dibantu anak buah Marcus, Garrett pun memblokir jalur yang dilalui oleh mobil polisi yang membawa narkoboynya, sementara Connor harus benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan listriknya untuk melumpuhkan para robot polisi yang mengawal, yang karena jalur ini berada di zona terlarang terbang, maka drone raksasa dan pasukan robot polisi lain tidak bisa langsung datang untuk membantunya. Dan alangkah terkejutnya Connor saat melihat anak buah Marcus membunuh para polisi yang menyerah padahal barang sudah di tangan. Namun yang lebih parahnya lagi adalah ketika dua sahabat baik Garrett pun ikut dibunuh juga karena rupanya Marcus yang serakah tidak ingin membagi keuntungannya setengah-setengah dengan Garrett, sehingga apa mau dikata barang tidak didapatkan, nyawa teman pun akhirnya melayang. Tak punya pilihan lain, Connor pun terpaksa bekerja sama dengan Alec untuk memberitahukan di mana markas utama si Marcus, yang ketika waktunya tiba para polisi beserta robot pun langsung menggerebek tempat tersebut, sementara para polisi lain sibuk menyita dan menangkap para krocok-krocok. Garrett berhasil mengejar si Marcus untuk membalas dendam atas kematian dua sahabatnya. Garrett berhasil menembak Marcus, namun si pengawal rupanya punya kekuatan, yaitu kebal terhadap peluru namun tidak kebal terhadap hukum dan peraturan, di mana Connor yang datang terlambat pun masih tak mampu untuk melumpuhkan si pengawal, sehingga Garrett mengambil sebuah pensil dan berhasil membunuh si pengawal dibantu oleh listrik milik Connor. Marcus yang sekarat pun meminta tolong Nia untuk menyembuhkannya, namun Nia yang sudah muak geleh ruji pun membiarkan dia mawat begitu saja. Setelah Garrett kabur duluan, Connor meminta Nia untuk ikut bersamanya dan sembuhkanlah ibu saya, yang pada akhirnya terungkaplah sebuah fakta menarik bahwasannya kekuatan Nia sebenarnya bukanlah menyembuhkan, melainkan hanya memindahkan penyakit atau luka orang lain kepada dirinya sendiri. You just heal my mom and you're free to go. Connor, it's not that simple. Take what you came here for. Save her. Terjadi gejolak dan dilema dalam diri Connor ketika harus mengorbankan seseorang untuk kesembuhan ibu tercintanya, di mana Connor yang masih berpikiran waras pun memilih untuk membiarkan ibunya menemui ajal sesuai kodratnya, daripada harus egois menumbangkan orang lain untuk kebahagiaannya sendiri.
Setelah semua selesai, Geralt terlihat membayar semua hutang Markus kepada si rentenir, dan mulai sekarang Geralt resmi menjadi pengganti Markus untuk memulai kembali bisnis ini, sehingga kejahatan dan keburukan akan terus ada selama manusia masih hidup di dunia ini. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dunia memang membutuhkan yang namanya pahlawan, bukan penjahat. Kekuatan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Janganlah sekali-kali kekuatan digunakan untuk menindas, merusak, ataupun menyakiti. Tapi lindungilah yang lemah, bela yang benar, dan sebarkanlah kebaikan. Kekuatan sejati bukanlah untuk menguasai, tapi untuk melayani. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam membawa umatnya untuk berlindung dari serangan Fir'aun. Seperti itulah kekuatan yang harus kita utamakan. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.